Shalom umat yang terkasih, umat-umat pemenang yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita saat ini. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan buat kita saat ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan hingga saat ini ya Bapak. Kami melihat pekerjaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bekerja dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena saat ini ya Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan syukur kami buat perbuatan-Mu yang ajaib dan heran Tuhan. Buat pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila segala pujian, hormat, keagungan hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih ya Yesus. Biar segala pujian, hormat, keagungan hanya bagi nama-Mu Yesus. Allah kami yang hidup, yang kasih setianya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan, biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan tangan kita akan memuji Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Haleluya. Mari semua katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari semua jemaat Tuhan katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang
Bawa kami lebih dekat lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami menikmati indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan kasih, kita angkat suara kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, Raja dan segala Raja.
Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Optomisa. Pagi hari ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memberkati saya lewat usaha yang sedang saya kerjakan di rumah. Dan usaha yang saya kerjakan di rumah, Bapak Ibu, usaha minyak kelapa murni atau VCO dan usaha serbuk jahe instan. Lewat usaha ini kami diberkati secara pribadi dan juga memberkati banyak orang. Berjalannya waktu, kami sedikit mengalami gangguan penurunan omset dari hasil usaha yang kami kerjakan. Tepatnya di bulan Juni dan Juli kemarin, sungguh kami mengalami penurunan omset. Dan itu sangat mengganggu sekali ekonomi rumah tangga kami, Bapak Ibu. Lalu kami bertanya satu dengan yang lain, apa yang sedang terjadi? Satu pagi saya masuk dalam vespa pribadi bersama dengan Tuhan. Saya terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya tentang Sadrak, Mesak dan Abednego dan juga tentang seorang janda di Sarfat. Lalu saya tidak mengerti. Terus saya terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan terus berbicara kepada saya lebih lanjut tentang Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Lalu saya bilang, Tuhan, kalau memang ini menjadi hambatan dan gangguan bagi usaha saya, Tuhan, saya mohon ampun. Saya usai vespa pribadi bersama dengan Tuhan. Saya langsung sampaikan kepada istri, "Ma, Tuhan berbicara kepada saya tentang soal perpuluhan. Kita lalai dalam memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa kami tidak memberi perpuluhan. Perpuluhan itu hukumnya wajib dari hasil usaha dan juga dari gaji yang kami peroleh dari pekerjaan kami. Tuhan, kami selalu mengembalikan apa yang menjadi hak dan miliknya Tuhan soal perpuluhan. Tetapi pemasukan sedikit demi sedikit dari hasil usaha yang masuk tidak serentak, itu selalu kami kumpul dan nanti jumlahnya kami akan perhitungkan perpuluhannya sekalian. Ya, berjalannya waktu, Bapak Ibu, kebutuhan mendesak, kami ambil dan kami gunakan tanpa pengembalian perpuluhan. Itu yang menjadi teguran dan gangguan bagi usaha kami. Lalu saya berbicara dengan istri dan istri juga meresponi hal itu. Dan kami saat itu pun juga, kami tidak menunda, saat itu pun juga kami bertindak untuk menyelesaikan perpuluhan yang sudah kami menunda. Dan puji Tuhan, setelah kami bertindak menyelesaikan, mujizat Tuhan terjadi, Bapak Ibu. Mujizat pertama yang sedang kami alami, yaitu tiba-tiba terjadi pemasukan yang luar biasa dari agen-agen yang sementara kami menitip usaha kami. Mereka menelpon dan menyetor hasil penjualan daripada usaha yang kami titip di sana. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, saya punya pergumulan dari tahun yang lalu untuk mengurus legalitas usaha saya di pemerintah, yaitu urus situs-siu, urus akta notaris, dan izin halal. Puji Tuhan, setelah menyelesaikan perpuluhan dan saya pergi ke kantor perizinan untuk mengurus izin, puji Tuhan, itu dengan kemudahan kami memperoleh. Padahal tahun lalu saya sudah pergi ke sana untuk mengurus, tetapi mengalami hambatan karena beberapa administrasi tidak saya punya. Tetapi puji Tuhan, dalam waktu 1 minggu 3 urusan izin ini bisa dapat terselesaikan dengan baik, yaitu izin halal, izin akta notaris, dan puji Tuhan nama usaha saya sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM lewat akta notaris, dan buktinya hari ini saya sudah memperoleh apa yang saya rindukan selama ini, yaitu legalitas usaha saya, Bapak Ibu. Satu yang belum saya dapatkan adalah izin halal. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara semua. Dan dalam perjalanan 1 minggu saya urus izin ini, tiba-tiba saya dihubungi oleh BP POM Provinsi untuk mengikuti BIMTEK cara pengolahan, cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB tingkat nasional. Dan puji Tuhan, saya mengikutinya tepat di tanggal 28 sampai 30 Juni kemarin. Dan langsung juga saat saya telah menyelesaikan BIMTEK CPPOB, saya dihubungi lagi dari BP POM RI untuk mengikuti BIMTEK lanjutan untuk tembus pasar ekspor. Dan puji Tuhan, sementara semuanya ini dalam berjalan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk pasar ekspor. Lalu saya bilang, Tuhan, ini seperti mimpi di siang bolong. Ini mujizat yang sedang Tuhan kerjakan di dalam pribadi kami ketika kami mulai belajar taat dengan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita soal berpuluhan, mari kita belajar untuk taat. Karena ketika kita belajar taat, menyelesaikan apa yang menjadi hak dan miliknya Tuhan, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita akan diberkati, pintu-pintu yang tertutup, dan hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu kita dalam ekonomi rumah tangga kita. Percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menyelesaikan semuanya dengan tuntas dan tidak akan mengalami lagi hambatan dan gangguan. Ini sedikit kesaksian dari saya, kiranya menjadi berkat bagi saya pribadi dan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih dan para pemirsa yang mengikuti ibadah online pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu terkasih, bahwa tema daripada sharing firman Tuhan kita pagi ini adalah building intimacy with God. Bapak Ibu, sering kita mendengar istilah atau kata daripada intimasi ini. Namun pada kali ini, intimasi atau keintiman merupakan sebuah relasi yang sangat luar biasa. Merupakan sebuah kedekatan emosional yang melibatkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara dua individu. Bapak dan Ibu, kita pun sebagai orang percaya memiliki tingkat atau level kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan kita. Mengapa? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita tarik ke belakang, bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Dan kita pun telah memberikan diri kita untuk diselamatkan. Tentunya tidak sampai hanya di situ saja. Tentunya relasi kita dengan Tuhan atau keintiman kita dengan Tuhan harus kita bangun dan harus semakin hari semakin kuat level kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita bertanya, mengapa ya kita harus memiliki sebuah keintiman atau sebuah relasi yang begitu kuat dengan Tuhan? Kita mengetahui saudara-saudariku, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, bahwa roh kita telah ditebus, jiwa kita telah ditebus, tubuh kita juga telah ditebus. Maka satu firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini saudara-saudaraku adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Bahwa di dalam tubuh kita ini ada roh Allah yang diam di dalam kita. Berarti tubuh ini bukan milik kita sendiri. Tetapi ada dua pribadi yang ada di dalam kita. Pribadiku dan roh Allah yang ada di dalamku. Yang kedua, kita satu roh dengan Dia. Kalau tadi ada Allah, ada roh Allah, ada aku. Tapi lebih dalam lagi bahwa kita menjadi satu roh dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Dia. Pertama tadi, bahwa kita adalah bait Allah. Yang kedua, roh Allah diam di dalam kita. Tetapi yang kedua mengatakan bahwa kita menjadi satu roh dengan Dia. Lebih kuat lagi saudara-saudaraku. Oleh sebab itu ini menjadi latar belakang mengapa kita perlu membangun keintiman kita dengan Tuhan. Oke, yang ketiga. Keintiman ini juga berfungsi bagi kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Oh, luar biasa. Kenapa saya katakan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan? Alkitab mencatat saudara-saudaraku bahwa di dalam Efesus 5 ayat 16 mengingatkan kepada kita agar kita mempergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat.
Di tengah banyaknya pilihan, saudara-saudaraku, saat ini, setiap saat, setiap detik, melalui mata, melalui telinga, melalui pikiran kita, begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita buat. Nah, oleh karena itu, waktu-waktu ini begitu sangat-sangat jahat dan janganlah kita terbawa ke dalam arusnya. Tetapi kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berikutnya adalah, kenapa kita harus atau perlu membangun keintiman dengan Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melakukan ini, mengasihi Tuhan dengan tulus dan murni, membangun relasi dengan Tuhan, tentu ada upahnya. Saudara-saudara, ingat bahwa di akhir periode nanti, di dalam Wahyu ayat 20 dikatakan, tetapi siapa yang tidak tercatat dalam buku kehidupan, ia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Oh, ngeri. Sebelum ke sana, maka kita perlu sekarang membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman yang begitu luar biasa. Nah, keintiman ini mengandung makna betapa hebatnya hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam sebuah kisah Alkitab mengatakan kepada orang-orang ketika Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, kalau kita mempunyai barang atau sesuatu yang menjadi idola atau keinginan kita, tentu kita melihat. Kalau kita lihat barangnya ada, kalau kita melihat di sana ada, kita merasa senang. Tetapi begitu kita lihat tidak ada, kita langsung gusar dan berusaha untuk mencarinya. Lebih-lebih lagi kita memiliki Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani, maka kita harus mengatakan, oh Tuhan Yesus, di mana Engkau berada, di situ hatiku berada. Saudara-saudari, kenapa sekarang kita harus membangun? Membangun ini membutuhkan sebuah tenaga dan energi. Dan bukan tidak ada tantangan. Ada sebuah quotes yang menyatakan dari Joyce Meyer, dia mengatakan begini, complaining is dangerous business, it can damage or even destroy your relationship with God, your relationship with other people, and even with your relationship with yourself. Nah, membangun bukan sebuah hal yang begitu mudah untuk diucapkan. Tetapi ada tantangan yang harus kita lewati. Yang namanya adalah keluhan. Keluhan ini biasanya datangnya atau asalnya pasti dari daging kita. Keluhan pasti mengatakan, kenapa ya bersusah-susah? Kenapa kita harus melakukan ini? Susah benar. Nah, ingat, terlalu banyak mengeluh, maka ia akan merusak, bahkan menghancurkan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita ciptakan sebuah kebiasaan yang baik untuk membangun hubungan bersama Tuhan. Ingat saudara-saudaraku, bahwa kita adalah bait Allah, kemudian di dalam kita ada roh Allah. Yang kedua, kita bersatu dengan roh Allah. Dan yang ketiga, ini merupakan bentuk atau bagian kita berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang keempat, kita mengalami sebuah hal yang luar biasa. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Nah, bagian berikutnya saudara-saudariku adalah bagaimana kita tentunya juga mengatakan, so bagaimana saya membangun hubungan dengan Tuhan? Tuhannya enggak kelihatan. Tuhannya enggak kelihatan.
saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ya, hal yang harus kita lakukan adalah pertama-tama memulai sebuah keputusan untuk berpaling kepada Tuhan. Berpaling artinya kita mengarahkan pikiran, harapan, bahkan seluruh situasi hidup kita kepada Tuhan. Ya. Menjadikan Ia sebagai Tuhan. Kita mengingatkan kembali dan memenuhi lagi pikiran kita. Bagaimana firman Tuhan atau kasih Allah kepada kita yang begitu dahsyat dan ajaib. Berpaling daripada keadaan kita yang kemarin. Kemarin kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan sering kali kita membuat Dia kecewa. Tetapi kali ini saudara-saudari, kita tinggalkan apa yang di belakang kita. Dan kita berpaling kepada Tuhan. Dan berdamai dengan Tuhan. Mengatakan, Tuhan, aku mau meninggalkan apa yang di belakangku. Bahkan 2 menit yang lalu, bahkan beberapa waktu yang lalu. Bahkan ketika sebelum saya ada mendengarkan atau bergabung dalam ibadah online ini, Tuhan. Saya memohon ampunan dan belas kasih. Saya mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Berdamai berarti saya membuka hati hidup saya kepada Tuhan. Dan memberi Tuhan melakukan sesuatu atas hidup kita. Nah, firman Tuhan yang mengatakan dalam 2 Korintus ayat pasal 5 ayat 20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Luar biasa. Saudara-saudariku, ada inisiatif dari kita. Ada sebuah keputusan, ada sebuah tindakan memberikan diri kita berdamai dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan. Ketika dengan orang seisi rumah atau teman kita mempunyai sebuah ganjalan, mempunyai sebuah gesekan, tentu kita akan sungkan untuk langsung mempunyai satu komunikasi yang seperti biasanya. Pasti kita berpikir, aduh bagaimana ya, baru tadi kita salah, begitu. Nah, Bapak Ibu, satu cara bagaimana kita memulihkan relasi kita dengan Dia adalah memberikan diri kita didamaikan dengan Dia. Tentu kita berdamai dengan orang ini. Sehingga hubungan kita pulih dan normal kembali. Mungkin dia akan mengatakan, kamu sih, makanya lu jadi orang jangan macam-macam. Bisa saja feedback dari orang itu kepada kita demikian. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai dan miliki saudara-saudariku. Begitu kita datang dan mengakui segala kelemahan kekurangan kita. Dan menaruh pengharapan kepada Dia. Dan diri kita didamaikan dengan Dia. Oh luar biasa. Dia akan menyambut dan pasti menyambut kita dengan sukacita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita juga harus mempersembahkan hidup kita. Saudaraku, mempersembahkan hidup kita bukan berarti kita ada di satu tempat. Kita teringat bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Bukan. Tetapi mempersembahkan hidup kita yaitu kita menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Untuk dikelola, untuk dipenuhi, untuk dijenuhi seluruh hidup kita. Ingat saudara-saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka roh kita yang pertama-tama lebih dulu diselamatkan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan dari roh kita yang dipenuhi, maka jiwa kita juga perlu mengalami pengudusan.
Sehingga seluruh pikiran, seluruh emosi kita, seluruh tekad kita adalah di bawah kendali Tuhan. Dan selanjutnya adalah tubuh yang sekarang kita miliki. Ini pun perlu diselamatkan oleh Tuhan dari sifat-sifat manusia lama yang sekarang ini masih melekat di dalam kita. Salah satu bukti bahwa sifat-sifat yang lama itu perlu diselamatkan dari dalam tubuh kita. Siapa yang gak pernah marah? Siapa yang gak pernah iri hati? Siapa yang gak pernah dengki? Ini adalah bagian yang masih harus diselamatkan dalam hidup kita. Termasuk pikiran kita yang masih sepenuhnya juga belum dimenangkan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Berarti setiap hari saudara-saudaraku, kita harus menaruh tubuh, jiwa dan roh kita di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Sehingga seluruh manusia lama kita satu persatu diselesaikan kedagingan, keinginan-keinginan manusia lamanya daripada kita. Puji Tuhan. Nah, setelah kita berpaling, kita persembahkan, ada langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita makan dan minum firman Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari, pasti kita memerlukan makan dan minum. Tubuh kita butuh makan dan minum setiap hari. Kecuali puasa ya. Nah, makanan dan minuman yang kita makan setiap hari mengandung vitamin dan nutrisi-nutrisi yang akan diolah oleh tubuh, diproses oleh tubuh dan memenuhi setiap organ-organ dan bagian-bagian tubuh kita untuk menjadi energi dan kekuatan untuk melakukan kegiatan atau tenaga bagi kita. Nah, lalu bagaimana dengan rohani kita? Kita perlu makan dan minum firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudaraku, artinya setiap hari kita tidak bisa tidak makan, tidak bisa tidak menikmati setiap firman Tuhan. Bayangkan saudaraku, kalau kita tidak makan 2 hari, tentu kita akan merasakan sebuah kelaparan yang boleh dikatakan luar biasa, bahkan sangat menyiksa. Apalagi roh kita. Jika roh kita tidak diberi makan, bagaimana saudara-saudariku? Pasti akan kerdil. Roh kita tidak akan menjadi besar karena dia memerlukan firman Tuhan sebagai makanan, sebagai minuman yang membuat dia bertumbuh dan menjadi besar. Maka siapkan waktu setiap hari untuk menerima atau membaca dan makan minum firman Tuhan. Di mana saja. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan, di mana saja bisa. Yang penting hati, pikiran kita semua terbuka bagi Tuhan. Nah, setelah kita membaca, kita belajar memperkatakan firman Tuhan ini. Menjadikannya doa, menjadikannya puji-pujian kita setiap hari bagi Tuhan. Memperkatakan berarti kita mengucapkannya sebagai doa, sebagai harapan kita dan sebagai puji-pujian yang kita kembalikan kepada Dia. Sehingga kita mengalami sebuah kemajuan. Nah, luar biasa. Setelah kita makan, sudah ada energi. Berikutnya adalah yang keempat, kita harus berlatih. Melatih roh kita. Seorang atlet
seorang olahragawan, ia mempergunakan waktu yang cukup banyak untuk berlatih, untuk melakukan sebuah olahraga atau sebuah kompetensi untuk memenangkan sebuah pertandingan atau bahkan untuk merawat tubuh ini. Saudara-saudaraku, bagi seorang ingin membuat olahraga binaraga, ia setiap hari perlu melakukan angkatan-angkatan minimal 2 jam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya waktu 2 jam untuk melakukan olahraga rohani kita, melatih roh kita? Ini sesuatu hal yang harus kita atur ulang, saudara. Kita melatih roh kita. Dengan cara bagaimana? Kita coba berlatih membawa diri kita kepada Tuhan dengan mengatakan, berseru kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Bagaimana? Boleh keras? Silahkan. Boleh pelan? Silahkan. Yang penting bagaimana kita bisa menikmati Tuhan melalui berseru. Oh Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya bekerja, saya memerlukan Engkau. Saya memasak, saya memerlukan Engkau. Saya mau mandi, saya memerlukan Engkau. Sehingga di dalam setiap apapun yang kita akan kerjakan, melalui latihan rohani ini, kita membuat hubungan kita makin dekat dan kuat dengan Tuhan. Roma 10 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Luar biasa. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, setelah kita berseru kepada nama Tuhan ini, tentu kita akan memiliki sebuah hubungan. Ketika kita mengatakan, Tuhan saya memerlukan Engkau. Tuhan Yesus, saya memerlukan campur tangan dan pertolongan-Mu dalam situasi ini. Dalam sukacita ini, saya mau bersamamu. Dalam kesulitan, apalagi dalam pandemi ini saudara-saudara, saya sangat memerlukan Engkau. Semakin kita banyak berseru kepada Tuhan, kita membawa roh kita, membawa pikiran kita, membawa tubuh kita kepada Dia untuk dijenuhi dan dipenuhi. Bagaimana cara kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Nah, begitu kita melakukan hubungan ini dengan Tuhan, saudara-saudaraku, dan kita melakukan latihan rohani, ingat bahwa kita akan semakin kuat, kita akan semakin kokoh dan semakin mengalami banyak hal-hal yang luar biasa melalui hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami banyak hal. Ketika saya bergaul dengan akrab dengan seseorang, tentu akan banyak hal kita dapatkan. Sesuatu yang tidak kita ketahui tentang dia, justru dia akan menyampaikannya kepada kita. Oh, luar biasa. Bahwa sebuah hubungan yang sangat dekat, sangat kuat, akan memberikan dampak yang luar biasa buat kita. Nah, tadi kita sudah belajar mengapa kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada manfaat hubungan yang intim dengan Tuhan. Tentu saudara-saudari juga akan mengatakan, untuk apa? Bagaimana? Apa manfaatnya buat saya? Apa manfaatnya buat masa depan saya? Apa manfaatnya untuk dalam setiap aspek penghidupan saya? Nah, kita akan masuk ke dalam manfaat hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama saudaraku, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal kita. Luar biasa. Kalau saya intim dengan Tuhan, setiap hari makan minum firman Tuhan, saya melatih roh saya bersama dengan Tuhan.
Dan saya juga mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan dan Ia menerimanya. Dan saya berpaling kepada Dia. Oh, luar biasa. Ini sebagai cara kita membangun hubungan yang intim. Tentunya kita sudah bergaul dengan Dia. Maka satu hal yang kita dapat adalah Tuhan mengenal kita. Awas saudara-saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, hanyalah engkau dari hadapanku. Sekalipun engkau berseru-seru. Karena Dia tidak ada di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika Tuhan mengenal kita, tentu Ia akan memberikan banyak hal kepada kita. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, ingat, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa saudaraku. Satu manfaat yang kita dapatkan dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan akan mengajari kita. Tuhan akan memberikan kita begitu banyak hal yang tidak kita pikirkan. Yang tidak kita dengar, yang kita lihat. Yang akan kita dapatkan. Ya. Saudara-saudara, dalam penghidupan ini, dalam pergaulan kita, dengan Tuhan yang intim, dengan Tuhan mengenal kita, transformasi, bahkan dispensasi dirinya kepada kita, akan semakin kuat membawa kita makin mengenal Dia, melekat kepada Dia, dan semakin harmonis dan menjadikan Dia harta kita yang utama di dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama, Tuhan mengenal kita. Yang kedua, Tuhan memberkati kita. Wow, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita di dalam hal pengetahuan, di dalam penghidupan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Ia juga menjaga kita. Sesuatu hal yang tidak ketahui, yang akan terjadi menimpa kita. Tetapi kita diselamatkan. Itu adalah berkat Tuhan. Yang kita tidak ketahui, tetapi Tuhan melakukannya buat kita. Ajaib bukan? Kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 23. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Tadi kita makan minum firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi yang kesukaannya firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Wow. Saudara-saudari yang bekerja, di tengah-tengah pekerjaan, begitu banyak hambatan, persoalan. Tetapi pada satu ketika saudara-saudara menemukan kata, oh begini, oh ada cara, oh caranya begini. Yang datang dengan tiba-tiba, yang datang dengan pada waktu Anda membutuhkan. Bukankah itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan bagi kita? Jadi sekali-sekali lagi saudara-saudariku, jangan tinggalkan persekutuan dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Merenungkan, makan minum firman Tuhan. Dan rasakan pimpinan kedaulatannya di dalam kita. Baik, yang ketiga. Hubungan yang intim dengan Tuhan memberikan kekuatan iman yang fantastis buat kita. Wah, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab ada sebuah kisah Sadrah, Mesah dan Abednego, di mana mereka tidak mau menyembah patung emas. Dan mereka berani berkata, mohon maaf Tuanku, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Sekalipun Allah tidak datang menolong kami,
kami tetap percaya bahwa Ia pasti membebaskan kami. Demikian pula saudara-saudariku. Ketika kita banyak mengalami lawatan hadirat, kebersamaan, keintiman, bahkan transformasi, transfusi Allah ke dalam kita. Itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat kita memiliki sebuah keberanian untuk mengatakan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun banyak ajaran-ajaran yang palsu bahkan sesat, yang sekarang merajalela bahkan sudah beroperasi melalui dunia maya, bahkan di dunia nyata. Melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan diselamatkan dari sana melalui kekuatan iman dan juga kekuatan firman yang kita makan dan minum di dalam hidup kita. Jadi jangan tinggalkan hubungan yang intimasi dengan Tuhan. Yang keempat, setelah kita mempunyai kekuatan, yang keempat kita mengalami pertumbuhan perawakan Kristus. Saudara-saudara, tadi saya katakan di depan bahwa kita makan dan minum. Di dalam kita ada roh kita, ada roh Tuhan. Roh ini harus semakin besar. Roh ini harus semakin besar di dalam kita melalui makan dan minum. Jika tidak ada makan dan minum kepada roh kita, jangan berharap roh kita menjadi besar dan kuat. Jadi jangan anggap enteng. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan datang nanti, yang dilihat adalah seberapa besar Kristus hidup di dalammu. Seberapa besar Kristus itu ada di dalammu. Apakah engkau yang lebih besar dari Kristus? Ataukah Tuhan yang lebih besar daripada engkau? Nah saudara-saudaraku, ini adalah sebuah manfaat yang luar biasa ketika kita mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Oh, badanku ini boleh kecil, tapi Kristus boleh menjadi besar tanpa batas, unlimited di dalamku. Melalui kebesarannya di dalam rohku itulah yang mampu menembus masuk ke dalam jiwa, pikiran kita diperbaharui. Mampu menembus tubuh kita yang menyelesaikan seluruh sifat-sifat manusia lama yang masih bertengger di dalam kita. Dan yang terakhir, manfaat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengalami sukacita menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan sebuah ketakutan, tetapi sebuah yang kita nanti-nantikan. Ketika trompet itu berbunyi, kita akan bersukacita menunggu Ia datang di awan-awan, melewati setiap suasana dan situasi yang saat ini kita hadapi. Kita menantikan Dia dengan segala sukacita dan kegirangan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu yang pertama, kita bersukacita menanti kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, kita bersukacita karena nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Saudara-saudaraku, ada sebuah quote menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Adalah sebuah quote yang mengatakan, "The greatest comfort in this life is having a close relationship with God." Wah, luar biasa. Bahwa sebuah kenyamanan yang paling berarti dalam hidup ini adalah memiliki sebuah hubungan yang intim, relationship bersama dengan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan sebagai bentuk persiapan kita menantikan, menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua di muka bumi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari. Dan kami memohon atas anugerah-Mu untuk memulihkan hubungan kami.
Dan kami membuka hidup kami untuk dipenuhi dengan roh-Mu. Sehingga roh ini menuntun, mengajar, membawa kami, mempersiapkan dan menuntun kami, mempergunakan waktu-waktu kami yang ada untuk berjaga-jaga dan menantikan kedatangan-Mu. Kali yang kedua, melalui hubungan yang intim, kami siap sedia menantikan kedatangan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang selalu baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Katakan yes, semangat dong ya. Oke, sebab perjamuan kudus buat kita lebih dari sekedar kita itu yang makan roti dan minum anggur, saudara. Ini punya makna rohani yang luar biasa sekali. Ketika kita lakukan dengan iman, saudara, maka kita akan mengalami kuasa persekutuan dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus. Siapkan anggur dan roti saudara. Mari angkat di tangan kanan saudara. Yes Lord, thank you Jesus. Praise God. Jemaat Tuhan, ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menembus dosa. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, tadi kita sudah dengar khotbah mengenai membangun keintiman dengan Tuhan. Saya ajak saudara kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita. Kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan tubuh Yesus, dengan darah Yesus, ini sebuah ungkapan iman kita membangun persekutuan yang intim dengan Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu Yesus. Katakan satu hal, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Yesus. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh yes, bersama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Oh yes, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Haleluya, haleluya. Mari kita masing-masing mengucap syukur karena karya penebusan Yesus Kristus saat ini. Kita bisa membangun persekutuan yang intim dengan Dia. Tanpa karya penebusannya, kita tidak mungkin bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Itulah sebabnya mari kita bersyukur buat karya penebusan Kristus. Katakan terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang telah Kau pecah-pecahkan bagiku, darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagiku, menebus aku, manusia berdosa ini, dibenarkan oleh darah-Mu menjadi manusia yang benar, menjadi orang yang dikuduskan.
diberi kuasa menjadi anak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur ada persekutuan dengan tubuhnya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darahnya. Amin. Makanlah, minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Thank you Father. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi yang rindukan. Ini doa kami ya Bapa, kami mau lebih dalam lagi dalam intiman kami dengan Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih Abah ya Bapa. Aku percaya yang lemah menjadi kuat, yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan, yang sakit alami kesembuhan, alami perlindungan, penyertaan dan penyediaannya nyata atas hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan. Kita mulai, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ya Bapak, apa yang kami deklarasikan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini melalui hamba-Mu Pak Mancu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami lebih intim lagi kepadamu. Karena kami ini adalah bait-Mu, karena kami ini satu roh dengan Dia. Dan juga kami senantiasa berlalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Dan kami ini sudah tercatat nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapak, Engkau mengingatkan kami untuk kami lebih intim lagi dengan Engkau. Dan mampukan kami ya Bapa untuk kami terus membangun hubungan dengan Engkau. Kami berbaling daripadamu karena Engkau yang telah membayar lunas atas segala dosa-dosa dan hukumanku ya Tuhan. Bahkan Engkau mengingatkan aku Tuhan terus supaya kami mampu mempersembahkan hidupku kepadamu yang kudus dan berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati.
Dan juga buat kami merasa haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami berkata-kata itu adalah firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui doa dan pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami terus berseru kepadamu apapun yang kami alami dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Dan biarkan kami selalu taat kepadamu untuk melakukan kehendak-Mu. Dengan disiplin dan waktu kami melakukan PDF. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa akan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Mancu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkat hikmat marifat kau turunkan padanya. Pewahyuan yang baru Tuhan. Kau turunkan kepadanya ya Bapa. Perlindungan yang sempurna untuk seluruh keluarga besarnya. Dari istri dan anak-anaknya ya Bapa. Berikan kesehatan senantiasa ya Bapa. Sertai dengan tanda-tanda mujizat. Dimanapun hamba-Mu ini kau utus untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kuserahkan hamba-Mu Pak Mancu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat gembala kami Pak Bram. Ya Tuhan lindungi dia dimanapun dia berada. Beserta istri dan anak-anaknya. Berkati usahanya dan berkati juga kuliah sekolah daripada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kuserahkan gembala kami Pak Bram ke dalam tangan-Mu. Kami tak lupa juga berdoa buat gembala rasuli kami, Pak Wiryo Hadi berserta seluruh tim elders yang ada di GBI WTC Serpong. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas gembala rasuli kami. Hikmat pewahyuan yang selalu baru yang Kau berikan kepadanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas seluruh kehidupan daripada gembala rasuli kami dan seluruh tim elders yang ada di WTC Serpong Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami berdoa secara khusus buat negara Indonesia. Khususnya buat Presiden kami Pak Joko Widodo dan juga dengan wakilnya Pak Amin Ma'ruf Tuhan. Kiranya Engkau memberkati beliau, melindungi beliau ya Bapa. Berikan roh yang takut akan Engkau, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Berikan kesatuan hati ya Bapa, sehingga mereka mampu ya Bapa untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara dan wakil di Indonesia ini Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan bagi para menteri ya Tuhan, anggota DPR MPR dan seluruh jajaran kabinetnya Tuhan. Dari yang tertinggi, yang menengah sampai yang terendah. Berikan roh yang takut akan Engkau dan juga kesatuan unity satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka selalu bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan daripada NKRI ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya segala rencana-Mu dan janji-Mu buat Indonesia segera akan terlaksana. Bahkan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tak lupa berdoa buat tim para medis yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa, dari kota, dari pulau-pulau Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan. Dari dokter, perawat, bahkan juga cleaning service semuanya, supir-supir semuanya Tuhan. Security Tuhan. Kau lindungi mereka ya Bapak. Bahkan jauhkan mereka dari COVID-19 ini. Kalaupun ada yang kena ya Tuhan, kalaupun ada yang sakit ya Bapak. Aku mohon belas kasihan-Mu turun Tuhan. Bagi para dokter dan tim medis ini ya Bapak, sembuhkan mereka ya Bapak. Sembuhkan mereka dari sakit ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga memberikan kekuatan bagi keluarga mereka ya Bapak. Mampukan mereka Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami pun juga berdoa Tuhan. Buat seluruh aparat keamanan, ABRI, TNI, seluruh yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan dan kesatuan unity satu dengan yang lainnya ya Bapak. Sehingga mereka kompak terus untuk menjaga keutuhan daripada NKRI bangsa Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Perlindungan-Mu sempurna atas seluruh aparat yang berada di seluruh jajaran
TNI Polri di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagimu. Inilah pokok-pokok doa kami yang kami naikkan atas pengorbanan putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan Agustus 2020. Kita akan memasuki bulan September ya. Kita berdoa, kita berharap di bulan September kita sudah bisa adakan ibadah secara offline atau tatap muka. Tapi nantikan tanggal pastinya ya. Kita berharap Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Indonesia penuh dengan shalom. Amin. Puji Tuhan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Anda sehat, keluargamu sehat, Indonesia sehat. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar ya, dengan segenap hatimu penuh penyerahan dan penuh iman, angkat kedua tangan. Sebab telah tersedia berkat yang berlimpah bagimu di dalam surga. Saat ini berkat itu dilepaskan atas hidupmu, berlimpah-limpah. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, berkat cinta kasih, anugerah daripada Yesus Kristus, berkat persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semua yang telah diberkati katakan amin.